Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Rahmadani dengan NIM 12070320443 dari kelas 4D, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Ibunda Identity SEMAK AKCA. Baiklah, pada bab 4 ini yang pertama saya akan menjelaskan tentang karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Pada perusahaan pengakuisisian, hal yang pertama yang dilakukan yaitu menguji kelayakan pada suatu perusahaan yang akan diakuisisi. Pada uji kelayakan tersebut, kita ingin tahu apakah nilai dari perusahaan tersebut tinggi, mendapatkan nilai tinggi atau nilai rendah dari nilai bukunya. Sebagai faktor dapat mempengaruhi kelayakan pada perusahaan tersebut. Salah satu faktornya untuk menambah penghasilan perusahaan yang akan mengakuisisi tersebut. Nilai strategis bisnis, kualitas manajemen, dan tentunya nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai buku tidak memiliki perbedaan signifikan dibandingkan akuisisi pada nilai buku. Jadi, dalam karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat itu, perusahaan pengakuisisi perlu menguji kelayakan pada suatu perusahaan untuk perusahaan tentang apakah perusahaan ini layak untuk diuji, layak untuk kita akuisisi, memiliki nilai tinggikah atau memiliki nilai lebih rendah, agar apa yang kita dapat sebagai perusahaan itu bisa menambah penghasilan terhadap perusahaan yang perusahaan yang mau mengakuisisi perusahaan tersebut. Sebagai contoh, PT Andalas, kita menggunakan kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara. Anggaplah dalam pengakuisisian tertanggal 1 Januari 2020, PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1.500.000.000 untuk keseluruhan kepemilikan. Pada PT Andalas nilai investasi yaitu 1.500.000.000 merupakan nilai wajar konsiderasian. Nah, hasil penilaian dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait dengan PT Andalas. Jadi jurnalnya itu pada 1 Januari 2020 investasi pada PT Andalas di debit dan kreditnya di kas, karena PT Andalas itu memberikan modal yang itu masuk kepada keuangnya si PT Nusantara itu terletak di debit, sedangkan pengeluarannya kasnya itu berkurang. Jadi investasi pada PT Andalas di debit dan kasnya di kredit. Transaksi akuisisi PT Andalas juga menggunakan skema perhitungan yang seperti pembahasan sebelumnya, sehingga diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut. Nilai investasinya 1.500.000.000. Nilai bukunya ada 2, saham biasa dan saldo laba, di mana saham biasa dan saldo laba itu ada di nilai 800 juta dan 400 juta. Lalu jumlahnya adalah 1.200.000.000. Jadi nilai investasi dan total nilai buku yang tadi itu terletak pada itu harus ada memiliki selisih, terletak pada 300 juta. Berdasarkan perhitungan tersebut terlihat bahwa PT Nusantara mengeluarkan investasi yang lebih tinggi dibandingkan nilai buku PT Andalas, yaitu sebesar 300 juta.
Secara perhitungan, investasi PT Nusantara dan PT Andalas ditunjukkan pada gambar di atas. Untuk pengonsolidasian laporan keuangan dapat dilakukan proses yang sama seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Maka diperoleh jurnal eliminasi. Saham biasa PT Andalas, saldo laba, dan investasi pada PT Andalas, di mana saham biasa dan saldo laba itu terletak di debit dan investasi pada PT Andalas itu terletak di kredit. Dapat dilihat bahwa jurnal eliminasi itu tersebut juga menghapus seluruh saldo ekuitas milik entitas anak. Dalam kasus ini adalah saham biasa dan saldo laba, di mana sebesar nilai tercatatnya. Sementara untuk itu kelebihan nilai investasi terhadap nilai buku aset neto atau aset bersih itu disebut pada entitas lain merupakan diferensial. Diferensial itu dialokasikan kepada goodwill atau ke aset atau liabilitas lain yang nilai wajarnya berbeda dengan nilai buku. Bagian selanjutnya pada intinya diferensial itu merupakan nilai lebih atau selisih dari investasi dan si nilai buku yang akan dialokasikan kepada goodwill atau disebut dengan aset atau juga liabilitas. Baik, untuk selanjutnya pembahasan kita yaitu diferensial berdasarkan PSAK 22 kombinasi bisnis, di mana dia berkata diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai buku atau nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Jadi kuncinya diferensi dialokasikan kepada aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, atau dialokasikan sebagai goodwill. Selain itu, selain pembahasan tadi yaitu diferensial juga dapat disebabkan oleh goodwill yang tadi udah dijelasin. Pada PSAK 22 mendefinisikan goodwill sebagai selisih antara nilai wajar antara nilai agregat dari dia itu ada 3, imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan non pengendali, dan nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya. Di mana diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap dan nilai wajar dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan di liabilitas yang diambil alih. Dapat dikatakan pula goodwill ini dapat mencerminkan kepada investor. Investor itu pihak pengakuisisi atas potensi atau nilai lebih yang dimiliki oleh pihak diakuisisi, sehingga pihak pengakuisisi mau membayar lebih atas nilai wajar dari aset neto yang dimiliki oleh pihak diakuisisi, yaitu investor. Jadi contoh gambarnya seperti ini, yang dimana ada imbalan dialihkan lalu ditambah dengan kepentingan non pengendali dan nilai wajar kepemilikan sebelumnya. Lalu dari semuanya itu dikuranglah nilai wajar aset teridentifikasi dan liabilitas diakui. Maka semuanya itu dapat dialokasikan dapat disebut dengan goodwill gitu. Baik, kita kembali kepada kasus yang tadi, si PT Andalas oleh PT Nusantara. Jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh goodwill, maka pengalokasian diferensial pada goodwill menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut, yaitu goodwill ada di debit,
dan investasi pada PT Andalas. Berarti goodwill pada investasi pada PT Andalas. Yang dimana terdapat 300 juta pada goodwill dan investasi pada PT Andalas yang berkurang yaitu 300 juta juga. Goodwill itu tidak dapat diamortisasikan, tetapi merupakan subjek atas penurunan nilai menurut ketentuan PSAK 48. Selain pembelian dapat dikatakan goodwill, dapat juga terjadi akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset neto yang dimiliki investor. Kondisi ini mengidentifikasi bahwa pembelian dilakukan investor atas investor itu pihak pengakuisisi dan pihak diakuisisi terjadi pada harga diskon. Pembelian dengan diskon mungkin terjadi misalnya dalam kondisi penjualan yang dilakukan dengan terpaksa. Lalu, investor mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon melalui laba atau rugi periode terjadinya akuisisi. Sebagai ilustrasi misalnya kita berlanjut pada PT Nusantara membeli PT Andalas seharga 1 miliar. Diketahui bahwa nilai wajar dari persediaan dan tanah adalah 50 juta dan 150 juta lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Jadi nilai wajarnya itu 50 juta dan 150 juta lebih tinggi dibanding nilai bukunya. Maka nilai wajar dari aset neto adalah 1 miliar 400 juta. Maka terdapat selisih sebesar 400 juta antara nilai wajar aset neto PT Andalas dengan konsiderasi nilai wajar yang diserahkan oleh PT Nusantara. Berdasarkan transaksi tersebut, PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Sebelum kita melanjutkan jurnal, jadi PT Nusantara ini membeli PT Andalas seharga 1 miliar, di mana 1 miliar itu yang awalnya kan itu nilai tercatat mungkin ya. Habis itu maka nilai wajar dari aset neto itu berada di angka 1 miliar 400 juta. Jadi 1 miliar dikurang 1 miliar 400 juta itu terdapat 400 juta selisihnya. Jadi pada tanggal 1 Januari 2020 jurnalnya itu investasi pada PT Andalas, pada kas, pada keuntungan, pada harga diskon, di mana harga diskonnya itu terletak pada 400 juta. Jadi investasi pada PT Andalas itu 1 miliar 400 juta dan kasnya ada di kredit. Yang tadi investasi itu uang pemasukan pada PT Andalasnya masuk. Terdapat ini pemasukan 1 miliar 400 juta, kasnya itu 1 miliar dan keuntungan dari harga diskonnya itu 400 juta. Jadi kas yang masuk kepada jurnalnya kepada PT Nusantara itu yaitu 1 miliar. Lalu ada jurnal eliminasi saat melakukan konsolidasi, yaitu tadi ada saham biasa dan saldo laba, dan pada investasi pada PT Andalas, di mana saham biasa dan saldo laba itu di debit dan investasi pada PT Andalas itu ada di kredit, di mana dengan nilai 800 juta dan 400 juta di debit, dan investasi pada PT Andalas itu ada di 1 miliar 200 juta. Lanjut ke jurnal eliminasi saat mengalokasikan diferensial perbedaan, yaitu persediaan di debit, tanah di debit, lalu investasi pada PT Andalasnya di kredit, yaitu persediaan tanah pada investasi pada PT Andalas, yaitu dengan nominal persediaan 50 juta dan tanahnya itu 150 juta dan investasi pada PT Andalas yaitu 200 juta.
Baik, selanjutnya kita masuk kepada ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Konsolidasi sesaat setelah akuisisi, di mana sebagai ilustrasi konsolidasi atas akuisisi dengan kepemilikan penuh untuk kombinasi bisnis yang dilakukan di atas nilai tercatat akan digunakan sebagai kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara dengan modifikasi informasi sebagai berikut. PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1.500.000.000. Pada disediakan informasi nilai buku dan nilai wajar dari aset-aset teridentifikasi yang diperoleh oleh liabilitas yang diambil alih milik PT Andalas. Diketahui bahwa nilai buku dari seluruh aset neto PT Andalas adalah 1.200.000.000, sehingga terdapat diferensial dari diakuisisi sebesar 300 juta, di mana tadi nilai wajarnya itu terdapat dari 1 juta, nilai apa tadi investasi, nilai investasinya itu terdapat di 1.500.000, lalu dikurang dengan nilai bukunya 1.200.000. Jadi dapat keuntungan itu 300 juta. 1.200.000.000, jadi dapat keuntungan itu 300 juta yang dialokasikan kepada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Sebagai gambarannya, transaksi tersebut ada di sini. Jadi, skema akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara itu terdapat 3 bagian. Yang pertama, bagian pertama itu konsiderasi nilai wajar, di mana nilai wajar itu terdapat 1.500.000.000, dan nilai wajar aset neto yang kedua itu 1.400.000.000. Yang ketiga ada nilai buku aset neto yaitu 1.200.000.000. Nah, jadi konsiderasi nilai wajar itu dikurangi dengan nilai wajar aset neto dapatlah sebuah goodwill, ya kan? Jadi diferensial itu adalah semua dari bagannya itu, hasil dari semua bagan, dan kelebihan nilai wajar dan nilai buku terhadap nilai buku itu disebut dengan disebut terhadap nilai buku aset teridentifikasi itu terdapat jumlah 200 juta gitu. Jadi hasil dari yang si goodwill dan si aset teridentifikasi itu berada di diferensial 300 juta gitu. Jadi lanjut kepada tabel laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari. Jadi kita tampilkan tenan gitu. Nah, jadi bisa kita lanjut jurnalnya, di mana pada tanggal 20 itu ada investasi pada PT Andalas. Ini PT Nusantara akan mencatat ya. Jadi PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas pada bukunya sebagai berikut, yaitu pada 1 Januari 2020 si PT Nusantara ini mencatat investasi pada PT Andalas itu di debit dan di kreditnya itu kas, pengeluarannya yaitu 1.500.000.000, karena dia mengurangi kas, jadi kasnya itu di kredit. Lalu untuk jurnal eliminasinya saldo awalnya total investasinya 1.200.000.000, lalu sama dengan total investasi kan 1.200.000.000, yaitu terdiri dari saham biasa dan saldo laba, di mana saldo labanya adalah 800 juta dan saham biasanya itu 400 juta, jadi totalnya 1.200.000.000. Lanjut lagi, jurnal mengeliminasi ekuitas entitas anak dalam pengonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi. Terdapat jurnal saham biasa saldo laba pada
investasi pada PT Andalas, di mana saham biasa dan saldo laba itu terdapat di debit, yaitu dengan nominal 800 juta dan 400 juta, dan pada investasinya itu ada di kredit, terdapat 1.200.000 ini jurnal eliminasi itu pada ekuitas entitas anak. Jadi untuk yang berikutnya itu ada schedule perhitungan saldo diferensial, yang saldo awalnya dengan total 300 juta itu terdapat persediaan tanah, bangunan dan peralatan, dan juga goodwill, di mana mereka itu ditambahkan menjadi satu, yang terdapat itu tuh saldo awal dari si saldo diferensial tersebut tadi, yang terdapat di skema akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, di mana 300.000 itu sudah termasuk aset teridentifikasi dan goodwill, di mana aset-aset tersebut ada di persediaan tanah, bangunan, dan peralatan. Jadi persediaannya ada 50 juta, tanahnya ada 210 juta, bangunan dan peralatan ada 60 juta. Namun goodwillnya ada 100 juta, jadi mereka itu ditambah. Lalu lanjut, jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk amortisasi diferensial adalah sebagai berikut. Terdapat persediaan tanah dan goodwill pada debit, dan pada kreditnya investasi pada PT Andalas dan bangunan dan peralatan, di mana persediaan tanah dan goodwill itu kan dia bertambah ya. Jadi 50 juta, 210 juta, dan 100 juta, di mana investasi pada PT Andalasnya itu kan PT Andalas jadi PT Andalasnya itu investasi pada PT Andalas itu ada 300 juta, dan bangunan dan peralatannya ada 60 juta. Jadi jurnal pengelola kasihan diferensial ini mendistribusikan diferensial muncul dari transaksi akuisisi. Persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta. Tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta, sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta. Selain itu, kenapa bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai? Karena peralatan dan bangunan itu dia tuh ada masanya, ada penyusutannya. Makanya penurunan nilainya sebesar 60 juta. Sedangkan transaksi kombinasi bisnis antara PT Nusantara dan PT Andalas diakui munculnya goodwill senilai 100 juta dari selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset neto PT Andalas itu sendiri. Untuk kertas kerja konsolidasi saat setelah akuisisi dapat ditampilkan di sebelah ini. Lalu untuk periode di mana terjadi akuisisi yang dilakukan atas nilai tercatat, tidak dapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Jadi melanjutkan ilustrasi yang sebelumnya, PT Nusantara terhadap PT Andalas, yaitu neraca saldo kedua perusahaan per akhir tahun 2020 bila dibandingkan dengan akuisisi pada nilai tercatat. Perbedaan dalam kasus kali ini adalah nilai investasi awal yang lebih tinggi. Dengan informasi yang sama, pada ilustrasi sebelumnya diketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut, yaitu jurnalnya yang pertama kas pada investasi pada PT Andalas, yang mana nilainya itu berada di nominal 50 juta karena tadi dia itu membagikan dividen, karena Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. Jadi 50 juta itu kasnya ada di debit karena dia menambah pada kas dan berkurang pada investasi PT Andalas gitu. Untuk neraca saldo ada di sini. Jadi selain itu selama tahun berjalan PT Andalas melaporkan perolehan laba neto, yaitu laba bersih sebesar 200 juta yang dapat dihitung
yang dapat dihitung dari menjumlah seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba neto yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dan mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. Jadi jurnalnya itu ada investasi pada Andalas di debit dan bagian laba atas PT Andalas itu di kredit. Jadi 200 juta pada 200 jadi nominalnya itu 200 juta. Jadi investasinya kan duitnya masuk itu. Jadi investasinya pada di PT Andalas di debit dan bagian laba atas PT Andalas itu terdapat di kredit. Jadi lanjut lagi, selain itu untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut, yaitu bagian laba atas PT Andalas dan pada investasi pada PT Andalas. Jadi bagian laba atas PT Andalas itu di debit dan investasi pada PT Andalas itu di kredit. Lalu lanjut lagi ada investasi pada PT Andalas dan pada laba atas PT Andalas. Jadi investasi pada PT Andalas itu di debit dan bagian laba itu di kredit. Jadi bagian laba. Jadi investasi itu berasal dari 5 juta dikali 100% gitu. Lanjut lagi kita ke berikutnya. Jurnal pertama digunakan untuk menyesuaikan penghasilan dari PT Andalas karena diferensial yang terkait dengan persediaan telah terjual, sehingga aset tersebut tidak lagi dimiliki oleh PT Andalas pada akhir tahun pelaporan. Oleh karena itu, bagian dari diferensial harus dihapuskan dengan mengurangi saldo investasi dan penghasilan yang diterima oleh PT Andalas. Jurnal selanjutnya digunakan untuk menyesuaikan diferensial terkait nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Jadi, menyesuaikan nilai diferensial terkait nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Lalu, diferensial terkait nilai wajar bangunan akan dialokasikan kepada sisa manfaat. Jadi, sisa manfaat itu terkait yakni 12 tahun, maka setiap tahunnya diferensial akan diamortisasikan. Jadi 5 juta itu terdiri dari 60 juta dibagi 12. Jadi sampai di 5 juta. Jadi hal ini dilakukan untuk memenuhi prinsip matching cost yang mensyaratkan untuk mencocokkan biaya terhadap penghasilan yang diakui. Jurnal eliminasi yang perlu dibuat adalah jurnal yang digunakan untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas, ekuitas aset neto PT Andalas pada awal periode konsolidasi serta bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendali. Berikut adalah perhitungan nilai aset neto pada tabel berikut. Jadi jurnal eliminasinya adalah sebagai berikut. Ada saham biasa, saldo laba, bagian laba atas PT Andalas itu terdapat di debit yang nominalnya yaitu 800 juta, 400 juta, dan 200 juta. Lalu dividen diumumkan pada investasi pada PT Andalas itu terdapat di kredit yaitu nominalnya 50 juta dan 1.350 juta. Lalu jurnal eliminasi berikutnya adalah jurnal eliminasi untuk mengalokasi diferensial. Mengalokasian diferensial. Diketahui bahwa munculnya diferensial disebabkan oleh kenaikan nilai wajar tanah sebesar 210 juta karena kenaikan nilai wajar persediaan 50 juta, penurunan nilai wajar bangunan dan peralatan itu sebesar 60 juta. Lalu sisa yang merupakan goodwill sebesar 100 juta. Berikut adalah skenario penghitungan dari saldo diferensial. Jadi sebagai berikut ini ya. Terus jurnal eliminasinya itu yaitu dengan mengamortisasikan diferensial adalah sebagai berikut, yaitu beban pokok penjualan. Jadi penjualannya itu terdapat di debit dan si bagian penyusutan bagian beban penyusutan dan beban laba itu ada di kredit. Kenapa di kredit? Karena dia tuh beban itu yaitu mengurangi dari penilaian dari kasnya itu sendiri, yaitu jadi beban pokok penjualan itu pokok penjualan itu kan ada uangnya gitu, jadi dia tuh bertambah di debit. Lalu bagian beban penyusutannya kayak pengurangan masa manfaat gitu, jadi dia tuh ada di kredit. Lanjut ke jurnal pengalokasian diferensial itu ada tanah, akumulasi penyusutan, dan goodwill, di mana tanah
tadi belum, jurnal yang beban pokok penjualan itu terdapat 50 juta di debit, dan beban penyusutan bagian laba atas PT Andalas itu ada di kredit. Lanjut, ada tanah akumulasi penyusutan goodwill itu ada di debit, dan bangunan dan peralatan investasi pada PT Andalas itu di kredit. Jadi tanah akumulasi penyusutan goodwill itu ada 3, yaitu 210 juta, 5 juta, dan 100 juta. Lanjut lagi ke bangunan peralatan investasi pada PT Andalas itu ada 60 juta dan 255 juta. Lanjut lagi ke kertas kerja konsolidasi PT Nusantara dan entitas anak itu sebagai berikut. Lanjut, laba neto dan saldo laba konsolidasian. Berdasarkan kertas kerja konsolidasian tersebut, dapat kita lihat bahwa laba neto konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah 755 juta. Jadi, sedangkan saldo laba konsolidasi per tanggal 31 Desember adalah 1.955. Jadi ada perhitungan laba neto konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas tersebut karena ada sebagai berikut, yaitu laba neto terpisah PT Nusantara, laba neto PT Andalas, amortisasi diferensial terkait persediaan terjual 2020, amortisasi diferensial terkait dengan bangunan dan peralatan di tahun 2020, yaitu 600 juta, 200 juta dikurang dengan 50 juta tadi, lalu ditambah dengan 5 juta tadi, dan pengurangannya itu dan penjumlahannya itu ada di 755. Lanjut lagi, berdasarkan perhitungan di atas dapat terlihat bahwa ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, laba neto konsolidasian adalah sama dengan laba neto yang dilaporkan oleh entitas induk. Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2020 adalah pada saldo laba PT Nusantara 1 Januari 2020, laba neto terpisah, laba neto PT Andalas, amortisasi diferensial terkait persediaan terjual 2020, amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan di 2020, dan dividen diumumkan oleh PT Nusantara di 2020. Jadi mereka itu dijumlahkan yaitu 1.500 juta, 600 juta, 200 juta, itu ditambahkan lalu dikurang dengan 50 juta yaitu amortisasi diferensial, lalu ditambah 5 juta lagi, lalu dikurang 300 juta yaitu dividen diumumkan pada tahun 2020. Jadi jumlahnya itu ada 1.955 juta. Lanjut lagi ke laporan posisi keuangan konsolidasian, itu terdapat di laporan posisi keuangan konsolidasian, di mana pada periode setelah terjadinya akuisisi beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasi untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya, karena pada pengakuisisian yang tidak dilakukan pada nilai tercatat menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset diperoleh atau aset yang diambil alih. Jadi pada nilai tercatatnya karena pada pengasuhan tidak dapat dilakukan pada nilai tercatat, jadi menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset diperoleh atau liabilitas diambil alih. Lanjut lagi ke masyarakat entitas untuk mengukur dan mencatat aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih telah sesuai standar itu pada PSAK 22. Lanjut lagi, sebagai ilustrasi terhadap neraca saldo. Neraca saldo ada contohnya ini. Jadi, berdasarkan informasi yang disajikan dalam neraca saldo pada tabel yang tadi itu, PT Nusantara melaporkan laba neto 1 miliar serta membagikan dividen sebesar 400 juta. Lanjut lagi, ada atas informasi di atas, PT Nusantara akan mencatat pengakuan dan pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas sebagai berikut, yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas, di mana investasi pada PT Andalas itu ada di debit dan bagian laba atas PT Andalas itu di kredit. Dan lanjut lagi kas pada investasi karena dia mendapatkan investasi, jadi kasnya itu bertambah 100 juta, lalu investasi pada PT Andalasnya itu berkurang yaitu 100 juta. Lanjut lagi ke investasi pada PT Andalas, yaitu selain itu seperti periode sebelumnya, PT Nusantara akan mengakui amortisasi atas diferensial. Dia mengakui diferensi terkait bangunan dan peralatan serta mengakui penurunan nilai yang terjadi pada goodwill,
yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba dari PT Andalas. Lanjut lagi, itu terdapat investasi pada PT Andalas itu ada di debit dan bagian laba dari PT Andalas ada di kredit, yaitu senilai 5 juta. Lanjut lagi, bagian laba dan PT Andalas pada investasi pada PT Andalas, di mana ada 25 juta dan investasi pada PT Andalas itu 25 juta. Lanjut lagi, ada perhitungan jurnal eliminasi sebagai berikut. Sebagai yang di atas. Jadi di sini bisa kita lihat saldo akhirnya itu 1.500.000.000 dan itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba yang tadi 800 juta dan 700 juta. Lanjut, ada pun jurnal eliminasi yang perlu dibuat oleh PT Nusantara sebagai perusahaan untuk Indo adalah saham biasa, saldo laba, bagian laba atas PT Andalas itu di debit, dan pada dividen diumumkan investasi pada PT Andalas itu di kredit. Lalu ada 800 juta, 550 juta, 250 juta itu di debit, dan dividen diumumkan itu pada di kredit 100 juta dan 1.500.000.000. Lanjut lagi, sama periode sebelumnya diperlukan jurnal eliminasi untuk mengalokasikan dan mengamortisasi diferensial. Berbeda dengan tahun 2020 di mana amortisasi diferensial berkaitan dengan akun persediaan serta peralatan dan bangunan. Karena persediaan telah terjual di 2020, maka amortisasi diferensial di 2021 hanya terkait dengan peralatan dan bangunan sebesar 500 juta. Selain itu, jurnal eliminasi juga dibuat untuk mengakui penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta. Jadi berikut adalah schedule-nya. Dapat kita lihat, jurnalnya harus dibuat untuk mengalokasikan dan mengamortisasi diferensial sebagai berikut. Rugi penurunan nilai goodwill itu terdapat di debit, dan beban penyusutan bagian laba atas PT Andalas itu terdapat di kredit. Lalu tanah akumulasi penyusutan goodwill dan goodwill ada di debit 210 juta, 10 juta dan 75 juta, dan pada bangunan dan peralatan investasi pada PT Andalas itu ada di kredit. Lalu ada kertas kerja konsolidasi PT Nusantara dan entitas anak itu ada di fotonya ini. Lalu ada beberapa akun itu kan, kertas kerja konsolidasi itu tersebut, dan akuisisi dengan kepemilikan sebagian lagi. Pada akuisisi dengan kepemilikan sebagian itu, kita lanjut aja ke ilustrasi konsolidasi dengan kepemilikan sebagian. Nah, ilustrasi pengonsolidasian laporan keuangan dan atas kepemilikan sebagian kembali menggunakan kasus PT Nusantara yang mengakuisisi PT Andalas dengan sedikit modifikasi. Jadi PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 1.125.000.000 pada saat dilakukan akuisisi. Diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan non pengendali adalah 375 juta, sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1.400 juta. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200 juta, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Sebagai gambaran transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan sebagai berikut. Nilai wajar investasi diberikan PT Nusantara, nilai wajar kepentingan non pengendali, nilai buku aset neto PT Andalas itu. Nilai buku aset neto itu tuh kan ada saham biasa dan saldo laba. Jadi saldo labanya itu ada di totalnya ada di 1.200.000.000. Jadi nilai wajar terdapat ada di 1.500.000.000 itu dikurangi dengan 1.200.000.000, terdapatlah totalnya 300 juta. Lalu lanjut lagi, mencatat transaksi akuisisi PT Andalas, yaitu ada di investasi pada PT Andalas yaitu 1.125.000.000 pada kas. Jadi investasinya itu kan, jadi kasnya berkurang di PT-nya si Nusantara ini.
Lanjut aja, ada perhitungan jurnal eliminasi. Bisa kita lihat ada saldo awalnya 900 juta ditambah 300 juta sama dengan saham biasa tambah saldo laba. Ada 800 juta dalam 400 juta. Lanjut lagi, itu jurnal eliminasinya. Pada jurnal eliminasi bisa kita lihat ada saham biasa dan saldo laba. Pada investasi pada PT Andalas dan kepentingan non pengendali. Jadi saham biasa dan saldo laba itu terdapat 800 juta dan 400 juta. Investasi pada PT Andalas dan kepentingan non pengendali itu ada di 900 dan 300 juta. 900 juta dan 300 juta. Lanjut lagi ke belakang, ke halaman berikutnya. Ada di jurnal pengalokasian diferensial itu mendistribusikan diferensial yang muncul dari transaksi akuisisi. Persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta. Lanjut lagi, tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta, sedangkan bangunan peralatan mengalami penurunan sebesar 60 juta. Jadi selanjutnya itu atas transaksi kombinasi bisnis PT Nusantara dan PT Andalas diakui munculnya goodwill senilai 100 juta. Kenapa? Karena 50 juta, karena nilai tercatatnya 50 juta ditambah mengalami penurunan 60 juta, berarti dia ada di 110 juta. Jadi 210 juta itu dikurang dengan 110 juta, maka terdapatlah hasilnya 100 juta. Dari selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset neto PT Andalas berikut adalah lokasi diferensialnya adalah di saldo awalnya ada 225 juta, lalu dia ditambah dengan 75 juta sama dengan persediaan tanah, bangunan, peralatan ditambah goodwill itu berada di 50 juta, 210 juta dikurang dia itu kalau bangunan kan amortisasi kan dapat penurunan nilai gitu, jadi 60 juta dan ditambah goodwill. Lanjut lagi, ada jurnalnya yaitu persediaan tanah, goodwill pada bangunan, peralatan, investasi pada PT Andalas, kepentingan non pengendalian. Jadi ada 50 juta, 210 juta, 100 juta itu ada di debit, dan 50 juta, 225 juta dan 75 juta itu ada di kredit. Lanjut lagi, ada di laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak itu sebagai berikut contohnya. Lanjut lagi, jurnalnya. Jadi konsolidasi pada periode akuisisi itu terdapat ada ilustrasinya, yaitu ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas. Jadi menyediakan informasi neraca saldo kedua perusahaan PT per 31 Desember 2020 dengan informasi yang sama. Diketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai perusahaan memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari anak perusahaan sebagai berikut, yaitu 31 Desember 2020 kasnya masuk dan yang dia itu berkurang investasinya kan, berarti kas pada investasi pada PT Andalas itu terdapat 30.500.000. Jadi lanjut lagi yaitu di tabel berikut. Jadi neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2020. Lanjut lagi, selama tahun berjalan PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba neto yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar 4 porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. Yaitu 31 Desember 2020 itu terdapat investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas, di mana investasi pada PT Andalas itu dapat di debit dan bagian laba atas PT Andalas itu di kredit yang dengan nominal 150 juta. Lalu selanjutnya selain itu untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara itu lanjut lagi, jurnal penghapusan diferensial yang pertama digunakan untuk menyelesaikan
menyesuaikan penghasilan dari PT Andalas karena diferensial yang terkait dengan persediaan telah terjual sehingga aset tersebut tidak lagi dimiliki oleh PT Andalas pada akhir tahun pelaporan. Oleh karena itu, bagian dari diferensial harus dihapuskan dengan mengurangi saldo investasi dan penghasilan yang diterima oleh PT Andalas. Sementara itu, jurnal selanjutnya digunakan untuk menyesuaikan diferensial terkait nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Diferensial sebesar 60 juta akan dialokasikan kepada sisa masa manfaat aset yakni 12 tahun. Maka setiap tahunnya diferensial akan diamortisasi sebesar 500 juta, yaitu 60 juta dibagi 12. Hal ini dilakukan untuk memenuhi prinsip matching cost yang mensyaratkan untuk mencocokkan biaya terhadap penghasilan yang diakui. Lanjut lagi pada tabel berikutnya. Jurnal eliminasi harus dibuat untuk eliminasi ekuitas PT Andalas dan investasi pada PT Andalas. Berbeda dengan bagian sebelumnya karena PT Andalas tidak seluruhnya dimiliki oleh PT Nusantara. Maka dalam jurnal eliminasi memunculkan kepentingan non pengendali yang akan disajikan di ekuitas. Selain itu, laba neto dan dividen diumumkan PT Andalas juga tidak seluruhnya menjadi hak PT Nusantara. Oleh karena itu, harus diakui bagian laba dari kepentingan non pengendali. Berikut jurnal eliminasi dasar yang harus dibuat untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi di PT Andalas. Yaitu ada saham biasa, saldo laba, bagian laba atas PT Andalas, dan bagian laba kepentingan non pengendali itu di debit ada di nominal 800 juta, 400 juta, dan 150 juta, dan 50 juta. Lalu pada dividen diumumkan investasi pada PT Andalas dan kepentingan non pengendali itu ada di kredit. Lalu jurnal eliminasi berikutnya untuk mencatat amortisasi yaitu sebagai berikut, yaitu jurnal eliminasinya itu pada beban pokok penjualan, pada beban penyusutan, bagian laba atas PT Andalas, bagian laba kepentingan non pengendali. Lanjut lagi persediaan yaitu dengan nominal 50 juta pada 5 juta, habis itu 33 juta 750, habis itu 55 juta 11 juta 250 juta 250. Lanjut lagi ada persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial positif telah terjual di seluruhnya di 2020 sehingga diferensial terkait persediaan sejumlah 50 juta itu harus diamortisasi seluruhnya. Jadi, kemudian diferensial terkait dengan bangunan dan peralatan harus diamortisasi sejumlah 5 juta. Dalam hal ini, kepemilikan saham PT Andalas tidak seluruhnya oleh PT Nusantara. Oleh sebab itu, amortisasi diferensial tidak hanya mempengaruhi pada bagian laba identitas induk, tapi juga bagian laba untuk kepentingan non pengendali. Jurnal eliminasi berikutnya dibuat untuk mengalokasikan sisa diferensial ke akun tanah, bangunan, dan peralatan dan goodwill. Berbeda dengan jurnal alokasi diferensial sebelumnya yang hanya memengaruhi akun investasi induk di PT Andalas. Jurnal eliminasi ini akan memunculkan bagian kepentingan non pengendali, yaitu berikut. Jurnal eliminasi itu terdapat tanah penyusutan, akumulasi penyusutan, dan goodwill, yaitu pada bangunan dan peralatan, investasi pada PT Andalas, dan kepentingan non pengendali. Itu terletak pada angka tanah, akumulasi penyusutan, dan goodwill itu terletak 210 juta dan 500 juta, terus ada di 100 juta. Pada bangunan dan peralatan, investasi pada PT Andalas, dan kepentingan non pengendali itu terletak pada 60 juta, 191 juta 250 dan 63 juta 750 ribu. Lanjut lagi ada di kertas kerja konsolidasi untuk PT Nusantara sebagai berikut. Lanjut lagi, berdasarkan kertas konsolidasi itu dapat kita lihat bahwa laba neto konsolidasian PT Nusantara dan anak perusahaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah 775 juta. Sedangkan saldo laba konsolidasi per tanggal 31 Desember 2020 adalah 1.916.250 juta. Adapun perhitungan laba neto konsolidasian untuk PT Nusantara dan anak perusahaan adalah sebagai berikut. Laba konsolidasian 220 bisa kita lihat bagian induk atas laba neto 2020 dan saldo laba konsolidasian 31 Desember 2020. Di situ bisa kita lihat pada tahun 2020 bagian neto konsolidasinya ada laba neto terpisah, laba neto PT Andalas, amortisasi diferensial terkait persediaan terjual, amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan, dan laba neto konsolidasian itu ditambah ada 600 juta, 200 juta, dikurang 50 juta,
itu pada amortisasi diferensial terkait persediaan terjual ya. Terus pada amortisasi diferensial terkait bangunan peralatan itu ditambah 5 juta. Maka hasilnya 755 juta. Lanjut lagi, ada bagian induk atas laba neto, itu laba neto konsolidasi yang 2020, bagian laba kepentingan non pengendali, dan bagian induk atas laba, di mana 755 juta dikurangi dengan 38 juta 750 juta, itu hasilnya 716 250 juta. Lanjut lagi, sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasi yang PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2020 itu ada di saldo laba konsolidasian 31 Desember 2020. Yaitu pada saldo laba PT Nusantara 1 Januari, bagian induk atas laba neto 2020, dividen diumumkan oleh PT Nusantara di 2020, dan saldo laba konsolidasi 31 Desember 2020. Jadi mereka itu ditambahkan, yaitu 1 miliar 1 miliar 500 juta ditambah 716 juta 250 juta dikurangi 300 juta, lalu hasilnya adalah 1 miliar 916 juta 250. Jadi laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut. Baiklah, untuk periode setelahnya prosedur konsolidasi laporan keuangan yang perlu dilakukan ada sama dengan penjelasan yang telah diberikan pada bagi-bagi sebelumnya pada bab ini. Jadi intinya, baiklah, dari semua itu yang telah saya bacakan, sekiranya saya ada salah mohon dimaafkan. Yang benar hanyalah Allah, dan saya hanyalah makhluk yang penuh kesalahan. Dengan itu saya izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.